Pagi semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melihat beberapa saham yang potensial untuk menghasilkan cuan di hari trading hari ini tanggal 14 Desember 2021 ya. Namun saya pesankan untuk hati-hati karena secara umum indeks global tadi malam turun cukup tajam ya. Untuk lebih detailnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan Anda like, subscribe, dan bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini dan juga yang sudah like, subscribe, dan juga share video ini. Kita akan segera mulai melihat dulu IHSG-nya seperti apa ya. Jadi kemarin IHSG ditutup doji ya, dan lagi bentuknya mirip-mirip pin bar, so ini hati-hati banget. Jadi kemarin IHSG berusaha menembus resisten namun belum kuat ya. Jadi menurut saya dengan munculnya candle seperti ini dan didukung oleh melemahnya indeks global baik itu Asia maupun Amerika dan Eropa ya, maka cenderung menurut saya IHSG hari ini akan mengalami koreksi atau penurunan. Bisa jadi turun sampai di 6.635 atau lebih, atau mungkin bisa sampai 6.500-an. Atau kemungkinan kedua adalah dia akan sideways dulu, tidak kemana-mana ya kalau misalnya hari ini indeks global mantul balik ke atas. Tapi kalau kita pantau pagi hari ini, menurut pantauan saya indeks Hang Seng dan China sudah drop ya, ini sudah mulai drop. Jadi menurut saya ada potensi yang besar ini. China juga kena MA 200 dan doji pagi ini masih belum kuat naik juga. Dan juga untuk US 500 tadi malam drop lumayan signifikan ya, ini drop ini. So belum kuat lagi untuk menembus resisten yang diharapkan bisa ditembus, yaitu 4.720, masih terpantul lagi ke bawah ya. Jadi waspada aja karena kemungkinan kali ini kita memang videonya deket-deket sama ini ya, sama open market 15-10 menit lagi. Jadi lebih seru gitu ya. Jadi nanti mungkin dalam pertengahan video ini kita akan sempat melihat sedikit live keadaan market IHSG yang sedang berjalan lewat trading view ini. So secara umum menurut saya ada potensi turun, makanya menurut saya jangan terlalu agresif. Jadi untuk mengambil posisi sebaiknya Anda benar-benar selektif dari apa yang saya sampaikan ini ataupun analisa Anda sendiri. Sebaiknya kalau menurut saya menunggu sampai sekitar sejaman lagi gimana market runningnya, atau lebih baik mungkin sesi kedua dilihat. So kalau mayoritas kebanting, lebih baik jangan masuk dulu. Tapi akan saya sampaikan dari sudut pandang secara price action dan technical. Tentunya kemarin saya sudah menyeleksi ada sekitar 10 sahaman yang menurut saya berpotensi untuk profit kalau misalnya ya dilihat, kalau misalnya sahamnya bergerak sesuai dengan rencana, Anda boleh coba masuk ya dengan stop loss terbatas. Yang pertama adalah SMDR. SMDR ini kemarin bull banget. So kalau misalnya hari ini market koreksi, ya kemungkinan Anda lebih baik prefer mengambil buy on pullback saja di sekitar angka 1000. Coba Anda cari-cari 1000 atau 1030. Coba Anda lihat apakah ada antrian yang tebal dan Anda bisa ikut antri di sana ya. Yang kedua adalah misalnya Anda mau menunggu lebih bawah, Anda bisa menunggu di area 955-an. Ya, kalau HK menurut saya ya bisa aja, tapi kecil dulu ya, dengan stop loss maksimal di 900. Kalau Anda misalnya masuk di angka 1030-an, ya mungkin Anda bisa ambil stop lossnya sekitar 5%-an atau mungkin 970-an. Kemudian yang kedua adalah Hadid, yang menurut saya secara price action menarik ya. Ini kemungkinan bisa terjadi breakout karena volumenya cukup gede. Dan ini kalau mau Anda HK ya hati-hati ya. Saya sih lebih prefer agak nunggu di bawah-bawah, mungkin 480-an dengan stop loss di 390-an. Kemudian ada BEBS. BEBS ini juga menarik, menurut saya ada potensi untuk breakout. Tapi kalau misalnya Anda mau menunggu, tentu itu bagi saya, style saya itu lebih baik bisa nunggu di 4130 atau 140-an, kemudian moga-moga ke pick up ya, baru kemudian bisa kejemput naik ke atas. Alasannya lebih prefer pullback kali ini karena adalah mungkin market akan koreksi ya, jadi hati-hati, itu maksudnya seperti itu. Namun volumenya gede, jadi kemungkinan
dengan volume yang beberapa hari ini cukup gede, ada potensi untuk lanjut naik ke atas ya. Kemudian ada CSRA. CSRA ini juga menarik karena dia sudah breakout dari resisten trendline-nya. Ya, resisten trendline itu yang mana? Resisten trendline itu yang seperti ini. Dan kelihatannya dia bentuknya mirip banget dengan segitiga. Mirip segitiga banget. So ada potensi lah ini kalau misalnya naik terbang dia bisa tinggi banget. So Anda bisa masuk on pullback di 520, atau kalau Anda agresif dan mau langsung HK, tentunya jangan terlalu gede ya, karena ada potensi koreksi hari ini. Hati-hati. Anda bisa masuk di 515-an ya, Anda bisa nunggu-nunggu di situ. Kalau misalnya ada reaksi pantulan dengan stop loss kira-kira di 490 atau di 475. Kemudian setelah CSRA ada Look juga menarik ya, karena dia mantul dan dari MA20 dari gap juga, dan juga mantul membentuk dua candle paku. So ini kemungkinan cukup besar akan breakout hari ini atau beberapa hari mendatang. Anda boleh masuk dengan stop loss di 342, atau kalau Anda mau nunggu ketika ada koreksi, nunggu di 394 ya. Kemudian ada MLIA ini juga keren kalau naik ya. So ini dia sudah breakout dari 2 MA dan mantul dari moving average 50. So ini kemungkinan akan lanjut ya, kemungkinan besar akan lanjut. Anda bisa nunggu di 2400 atau di 2300 dengan stop loss di 1970-an. Kemudian ada MTDL. MTDL hingga kemarin masih menunjukkan tren naik ya, masih menunjukkan tren naik. Mungkin sekali hari ini akan breakout ya, karena dia membentuk, kalau kita lihat walaupun tidak perfect banget, mirip-mirip dengan ascending triangle, mirip-mirip dengan ascending triangle walaupun nggak terlalu perfect ya. Tapi saya kira ada potensi ini akan breakout, apalagi volumenya cukup gede dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau dibandingkan ini ya jelas ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya, siapa tahu hari ini meledak ya. Anda boleh masuk dengan stop loss terbatas di 3810, atau lebih baik kalau misalnya Anda mau nawar-nawar sedikit, atau Anda mau nunggu di sekitar 3740-an atau dekat-dekat MA20, kemudian harapannya mantul dan ke bawah ke atas ya. Itu MTDL, Anda bisa pertimbangkan. Kemudian ada MTK. MTK ini juga menarik. Kenapa? Karena sudah breakout dari moving average 50 dan sekaligus juga breakout dari resisten daily ya, dari resisten daily ini sudah mulai breakout ya. Jadi sudah breakout dengan volume yang cukup meyakinkan. So hati-hati, mungkin saja ini karena masih dekat dengan MA200, bisa jadi false breakout terlebih dahulu hari ini. Bisa jadi karena market global koreksi, bisa jadi IHSG koreksi dan ini keseret sedikit. So menurut saya lebih baik Anda wait and see dulu. Boleh masuk, tapi Anda tunggu reaksinya hari ini, terutama awal-awal market buka seperti apa. Setengah jam, 1 jam ditunggu. Kalau memang agresif bull ya Anda boleh masuk dulu kecil, atau bagi Anda yang sudah punya silahkan tetap di hold dengan stop loss di 2050 atau maksimal di sekitar sini aja 1920, karena kalau ditembus dia bisa merocot sampai bawah sini. Kemudian ada ISSP. ISSP ini juga biasanya keren kalau naik ya, dan ini bentuk chartnya sangat menarik. Nah ini berhasil ya naik kapan hari. Cukup menarik menurut saya, ada potensi untuk terbang lebih lanjut. Walaupun saat ini masih ketahan oleh MA dan resisten, kemungkinan akan terjadi koreksi di sekitar sini dan baru dia akan terbang ke atas. So menurut saya lebih suka nunggu aja di 416. Kalau misalnya nggak dikasih, saya tidak apa-apa. Lebih baik kita nunggu di sekitar situ, cari antrian yang agak tebal. Anda boleh ikut antri dengan stop loss di 382. Kemudian targetnya di sekitar 486 ya, sesuai arah panah. Kemudian ada Friend juga masih retracement ya. Nggak tahu lagi kalau hari ini misalnya dibuanting karena sentimen global yang turun. Dan saat ini pas sekali dengan support yang pernah saya gambar di area 90. Semoga hari ini terjadi mantul sesuai dengan skenario panah yang saya gambar ini. Jadi kemarin terkoreksi oleh moving average 50, belum kuat menembus dan volumenya cukup lumayan ya, turunnya hati-hati. So lebih baik bagi Anda yang belum masuk, lebih baik nunggu dulu di area 90 atau di area 89 dengan stop loss di 81.
Syukur-syukur kalau hari ini misalnya volume merahnya berkurang, dan itu merupakan tanda yang cukup baik bagi Anda untuk masuk on pullback ya. Kemudian ada PKPK. PKPK ini juga cukup menarik ya. Jadi dia sudah breakout 2 moving average yang pertama, yang kedua dia breakout dari downtrend line ya. Sudah breakout, so mungkin sekali dengan volume yang cukup stabil, nggak terlalu gede tapi cukup lumayan ya, mungkin sekali gorengan ini akan terbang hari ini dengan sampai target 191. So Anda boleh coba iseng masuk, bukan iseng ya, nggak boleh iseng-iseng, Anda boleh coba masuk dengan pertimbangan yang matang ya. Pertimbangannya adalah yang saya sebut tadi, atau Anda bisa nunggu on pullback di 167 dengan stop loss di 156 ya. Semoga hari ini PKPK sukses naik ya. Kemudian ada INPC. Ini juga menarik ya, karena dia sudah kembali ke jalur trendline biru yang dulu pernah saya gambar ini, dan kemarin cukup signifikan berusaha mendobrak MA 200 ya, dengan volume cukup lumayan. Saya kira Anda bisa nunggu lah di pullback di 150 atau di 143. Anda nunggu di sini, ini dihapus saja. Ini juga sudah di break resisten weekly-nya ya. So Anda bisa consider untuk mulai masuk. Anda coba bisa masuk di 150 atau di 143. Coba Anda cari antrian yang agak tebal sedikit, kemudian baru masuk dulu. Volumenya cukup gede, so ini mungkin sekali akan lanjut terbang seperti ini. Targetnya adalah di sekitar 188 dulu. Setelah itu target kedua adalah di 205 ya. Moga-moga aja hari ini bisa sampai ke situ atau dalam beberapa hari. Oke, itu kemudian INPC stop lossnya di sini ya, 132-an. Ini market sudah mulai ya, dan SMDR terpantau sudah gap up ya. Anda coba boleh nunggu di antrian 1060 ke bawah lah, coba Anda lihat nanti ya. Oke, selanjutnya kita lihat ada Denar. Denar ini juga cukup menarik. Kita lihat apakah Denar sudah jalan. Ya, Denar sudah jalan sedikit, so Anda boleh consider untuk coba masuk dengan stop loss terbatas. Ya, Anda boleh coba masuk. Kemudian ya, Denar ini sebenarnya nggak terlalu clear ya supportnya. Cuman yang menarik adalah dia membentuk gravestone di sini. So mungkin Anda bisa coba nunggu sebentar lah ya. Mungkin dia bisa dikasih retracement sedikit dan Anda coba masuk lagi. Kemungkinan ini adalah support dari time frame yang lebih kecil ya. Tapi kalau saya sih lebih prefer nunggu aja di sekitar 302-an atau di 318 kalau misalnya ada antrian yang agak tebal ya untuk Denar. Dan ini juga ramai dibicarain, kemudian ini volumenya cukup lumayan, itu pertimbangannya. So saya kira sekian dulu, market sudah buka dan Anda bisa mulai mengatur posisi. Happy trading teman-teman sekalian, semoga Anda semua profit, dan semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menonton, selamat pagi dan happy trading.